Anda bersama Angga Wijaya. Kita akan lanjut di Rumpi Vacation No Secret. Masih di Bali nih ya. Lagi healing ya, kamu lagi healing. Healing sambil makan pisang goreng. iya Silakan, ada lumpia boleh juga. Ya boleh silakan dimakan. Karena kamu harus perlu banyak energi untuk menjawab pertanyaan fitnah atau fakta. Jawab dengan jujur. Angga, fitnah atau fakta? Kamu bilang katanya pergi dari rumah itu nggak bawa barang apapun kecuali barang kenakan-kenakan kamu. Itu sengaja biar nggak ada lagi narasi-narasi yang bilang bahwa kamu membawa barang-barang mewah. Fitnah atau fakta? Fakta. Aku memang bawa barang-barangku sendiri. Kayak misalnya pakaian, sepatu, jam tangan, aku belum ambil. Pemberian dia waktu itu ada ulang tahun. Pertama banget aku ulang tahun diberi hadiah sama dia itu. Dan itu menurutku kenang-kenangan yang hadiah pertama dari dia. Itu belum kamu bawa juga? Belum, masih di rumah. Dan beberapa pakaian pun masih ada di sana. Aku kemarin bilang ke asistennya, aku mau ke rumah sampein ke ibu mau ambil sepatu sama baju. Dibilang nggak usah, nanti dikirim aja Pak, kirim alamatnya Bapak di mana sekarang, nanti aku paketin gitu. Kasih juga nggak apa-apa. Fitnah atau fakta? Enggak, banyak ya netizen doain kamu untuk rujuk. Kamunya sih sebenarnya mau aja, tapi kayaknya istri kamu udah nggak mau deh. Fitnah atau fakta? Mau? Dia ngeliatin ekspresi aku. Enggak, aku nggak tahu ya, aku karena kan gini, aku nggak pernah mengikuti apa kata netizen. Betul, satu itu, terus infotainment yang berkembang di media di luar sana tuh juga aku nggak ngikutin. Satu, kenapa? Karena banyak sekali berita yang berkembang, bahkan video-video lama pun diedit diposting lagi. Untuk menghindari aku ingin berkomentar yang enggak, akhirnya lebih baik aku nggak itu. Tapi kamu pengen rujuk gak? Ada kepikiran nggak suatu saat nanti mungkin ada kemungkinan barangkali gitu? Suatu saat nanti? Ya bukan pengen ya Kak, cuman kan kita nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita. Tapi kalau kepengenan dan berdoa supaya kembali sih menurut aku enggak lah, kita saudara saja. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba apa dibilang kan kita nggak tahu. Kehabisan. Iya ya, betul kita nggak tahu. Fitnah atau fakta Angga? Kamu bilang resign dari bank biar fokus sama DB itu alasan aja. Karena kerja di bank itu sebetulnya penghasilannya nggak banyak, lebih gede kalau kamu jadi manajer nanti. Fitnah. Jadi kenapa kamu resign dari bank? Karena kan kita dulu itu bakti BCA itu kontrak 3 tahun. Kontrak 3 tahun, terus ikut ujian untuk menjadi karyawan tetap. Nah ketika itu aku memang ikut ujian itu. Tapi pada ujian ada 3 tahapan. Tahapan pertama lolos, tahapan kedua lolos, tahapan ketiga ketika aku mau ikut ujian yang terakhir, aku tuh pulang ke Lampung. Dan posisinya pada saat itu di Lampung itu sedang rusuh. Akhirnya semua akses untuk keluar dari Lampung itu ditutup. Nah, sehingga nggak ikut, akhirnya gagal. Akhirnya kamu bisa kerja bareng dia tuh gimana sih? Kan Neng tanya, kan memang waktu pada saat itu sinetron itu sudah mau selesai, mau bungkus. Terus bilang, kalau kamu selesai dari sini mau kemana? Ya aku mau coba casting lagi. Kalau sebelum kamu dapat sinetron lain, kamu ikut aku aja, belajar gitu, lihat seperti apa. Ya semoga nanti cocok bisa kerjasama bareng gitu. Oh gitu dia nawarin. Iya. Terus iya. Habis itu kamu udah jatuh cinta deh? Atau sebelumnya udah? Sebelumnya sudah menyukai. Karena gini, aku jujur terus terang pada saat itu nggak percaya kalau misalnya seorang diva besar, pemeran utama dalam sinetron tersebut mau dekat sama aku yang aku perannya bisa dibilang peran biasa-biasa aja. Dia bisa mendekatiku, maksudnya mendekati itu dalam arti tidak memberi batas. Kan aku kalau mau dibilang banyak pemeran utama lain yang seharusnya mungkin ketika break kamu berkumpul sama mereka, tapi enggak, ini berkumpul sama peran-peran yang biasa kayak kita. Jadi aku tuh ngerasa, oh ini orang baik, tidak memberi batas. Nah di situ aku mulai ada perasaan tapi tidak terungkap karena menurutku jauh levelku. Sehingga akhirnya lama-lama dia tanya, kamu dekat sama aku niatnya apa? Mau pacaran atau mau gimana? Kalau mau pacaran jauh-jauh dariku, aku nggak bisa. Tapi kalau mau rumah tangga, niatan kamu, ayo ketemu orang tuaku gitu. Gitu, langsung ditembak gitu? Iya. Langsung jawabnya, ayo gitu. Oh ya monggo. Itu yang ditunggu ya? Sebenarnya deg-degan sih, karena aku lagi-lagi belum percaya pada saat itu kalau memang ini tuh bener apa nggak sih gitu loh. Seorang diva loh gitu. Ditantangin loh, jangan pacaran nih, langsung nikah gitu kan? Dia orangnya nggak mau pacaran. Ya udah, aku yuk kita coba yuk gitu.
Aku memang, tapi aku balik lagi, aku loh orang biasa, kamu memang nggak apa-apa. Lu aku nggak mencari orang yang tadi, nggak hidup di kantoran, tapi yang bisa nemeninku kemana-mana. Terus bekerja sama, selalu ada. Karena kalau kerja kantor kan kerjaannya dia pagi ketemu pagi kan. Susah ketemunya. Nanti cemburu-cemburuan. Dibilangnya gitu pada saat itu ya. Pada saat itu. Tahu Neng masih ingat apa enggak? Kalau aku sih teringat dengan sangat jelas. Nah pemirsa, nggak sampai di sini aja. Setelah ini aku akan ajak Angga untuk spa dan kita akan kulik lebih dalam lagi isi hati Angga. Aduh, ini aku harus ngobrol ya. Ini lagi dipijat enak banget nih. Tapi aku masih punya beberapa hal untuk disampaikan buat Angga Wijaya ya. Angga jangan tidur. Aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benakmu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Mbak, tolong dikencengin ya, Mbak. Kencang banget gitu ya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Angga itu suami takut istri? Enggak. Apa yang terlintas cepat di benakmu ketika mendengar kalimat enak lah nikah sama DP, semua kebutuhan dari kepala sampai kaki udah dipenuhi sama DP? Dipenuhi sih, tapi bukan keinginanku. Bukan aku meminta, bukan aku yang keharusan banget. Kamu harus penuhin ini ya aku harus penuhin ini, enggak. Dia memberi. Tapi menikmati nggak keadaan itu? Menikmati, maksudnya menikmati itu ikut merasakan. Ikut mensyukuri, bukan menikmati dan bukan yang aku cari. Kamu cari apa sih? Bukan maksudnya yang... Kamu cari dalam pernikahan apa sih? Kebahagiaan, ketenangan, keberkahan. Aku ingin hidup tenang, hidup bahagia. Bahagia itu sederhana ya, tergantung kita yang nyikapinya. Kalau misalnya, ya sebenarnya bahagia itu dengan kita bersentuhan, berpegangan, ngomong komunikasi santai, gitu kan. Nggak perlu melakukan hal-hal yang gimana juga. Menurut aku tuh udah kebahagiaan loh. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat atau tudingan jadi suami memanfaatin istri? Memanfaatin yang gimana tuh maksudnya? Tahu. Aku merasa tidak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Iya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Angga itu suka playing victim? Nah, balik lagi tuh, aku nggak pernah suka gimmick orangnya. Nggak suka gimmick ya? Nggak suka gimmick. Kalaupun ada orang yang mau ngajak gimmick, kalau aku tuh pasti kebawa kebenaran. Jadi kalau misalnya bilangnya aku suka playing victim, kayaknya justru aku orangnya malah apa adanya. Apa adanya. Iya. Next, ada masih niatan untuk menikah lagi kah? Kalau ya pasti ada dong, Kak. Sama artis? Kayaknya kan gini. Seandainya bisa memilih. Seandainya bisa memilih, sama yang biasa-biasa aja lah. Kamu carinya yang cocok buat kamu tuh kayak apa sih? Menurut kamu? Menurut aku ya, ya kalau semua pasti standar lah, Kak. Maunya selain yang baik dan soleha. Harus ada apa gitu yang kamu cari untuk bisa mengisi, atau yang kamu ingin diperlakukan kayak apa gitu? Aduh, nanti kalau aku ngomong dikiranya membandingkan. Tapi udah terlontar tadi, kamu tuh senang dibutuhin gitu ya? Ya, dianggap ada lah. Dianggap ada. Jadi kan dia ingin melakukan sesuatu itu. Udahan? Cepet banget orang. Cuci kaki deh. Belum selesai pertanyaannya. Oke, udah selesai. Udah selesai. Pas, Mbaknya tahu banget. Habis udah dicolek-colek dari belakang. Baik, jadi itulah kisah kita ngobrol-ngobrol sama Angga di Bali ya. Sedikit, pelan-pelan keluar semuanya. Tapi, iya maksudnya dalam setiap pernikahan tuh pasti adalah persoalannya nggak sih? Nggak perlu kita ini sebagai orang luar tuh harus, siapa yang salah ya? Dia ya? Pasti karena dia. Kadang-kadang masalahnya cuma karena memang dua orang itu nggak cocok. Gitu. Mungkin karena dua orang itu ya masih berproses dalam menjalani hubungan. Dan kadang-kadang dalam proses ada berhasilnya, ada gagalnya, itu biasa. Ya kalau orang mengambil keputusan mau udahan dulu atau mau lanjut, ya itu yang jalanin juga yang menikah. Kita sebagai penonton ya dengerin aja, siapa tahu dari sini ada pelajaran yang bisa baik kita gunakan di kehidupan kita, siapa tahu. Angga, makasih ya.
sama-sama Kak. Mbak, kita lagi deh Mbak. Boleh nggak? Boleh lagi. Udah mau bawa pulang. Tetap di Rupiah, secret. Dah. I'll take away the good, the bad that made you. That's what I'm into.